Sukses untuk reakreditasi Puskesmas Sumber Pucung, pasti paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pemerintah Kecamatan Sumber Pucung, kami Camat Sumber Pucung menyampaikan Puskesmas Sumber Pucung menuju Puskesmas paripurna, Puskesmas eksotik, Puskesmas hebat. Yakin bisa. Puskesmas Sumber Pucung eksotik, pelayanan prima, sahabat masyarakat. Yes. Hai kawan eksotik, untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat, Puskesmas Sumber Pucung membuka layanan konsultasi online. Pertanyaan seputar kesehatan dapat kalian tanyakan kepada dokter kami, Dr. Mentari Indah Bramanti, Dr. Ganesha Eka Yuda Paksi, Dr. Gigi Rahmawati Daha, Dr. Gigi Karisman Ari Barogis. Pertanyaan kalian bisa seputar kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut, maupun kesehatan mata. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan akan dijawab pada sesi Kami Menjawab. Hai kawan eksotik, jumpa lagi di podcast Puskesmas Sumber Pucung. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Perlu kalian tahu bahwa saat ini Puskesmas Sumber Pucung sedang menghadapi survei akreditasi. Dan alhamdulillah ini sudah hari yang ketiga. Nah, bersama kita sudah ada salah satu surveyor dari tim survei akreditasi dari Puskesmas Sumber Pucung, yaitu dengan Dr. Nugroho. Monggo dokter mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo sahabat eksotik. Apa kabar Dr. Nugroho? Sehat, baik Mbak Dias. Iya, ya. Selamat datang di Puskesmas Sumber Pucung. Sama-sama, luar biasa ya, eksotik semuanya. Iya, walaupun kita di pinggiran ya dokter, sudah dekat dengan perbatasan Blitar, tapi kita ini masih di Kabupaten Malang. Oh, gitu. Mungkin Dr. Nugroho bisa memperkenalkan dulu. Ya, baik Mbak Dias. Halo sekali lagi, saya sapa teman-teman eksotik. Iya. Puskesmas Sumber Pucung ya, luar biasa ya. Salah satu puskesmas yang ada atau memiliki suatu podcast ya. Ini istilahnya menggunakan teknologi kekinian. Ya. Jadi kalau perkenalan seperti tadi sudah disampaikan Mbak Dias, nama saya Nugroho, kebetulan Dr. Nugroho. Merupakan salah satu surveyor yang saat ini sedang melakukan survei akreditasi. Iya. Gitu Mbak Dias. Iya. Dokter, mungkin teman-teman penonton kita ini, teman-teman eksotik kepingin tahu akreditasi itu sebenarnya apa sih dokter? Pengen tahu atau pengen tahu banget nih? Pengen tahu aja Pak, pengen tahu banget gitu ya. Baik ya, Okay. Akreditasi itu tidak asing lagi sebetulnya. Pada prinsipnya adalah suatu pengakuan ya, pengakuan dari siapa, yaitu dari paling utama adalah masyarakat pengguna ya, bahwa suatu pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan kesehatan, lebih khusus di Sumber Pucung, Puskesmas Sumber Pucung itu memang diakui dalam proses pelayanannya, kesehatan ya, pelayanan kesehatan baik itu perorangan maupun masyarakat ya, itu iya. Jadi merupakan suatu pilihan ya, pilihan tempat untuk di mana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan ya, tentunya juga tidak lupa Mbak Dias ini ya, jadi perlunya adanya jaminan keselamatan pasien. Nah, disinilah rohnya dari akreditasi, di samping kepuasan pasien dan keselamatan pasien. Tentunya ini akan dicapai kalau program peningkatan mutunya itu dijaga, ditingkatkan dengan continue ya. Mungkin itu secara bahasa umumnya. Iya. Gitu Mbak Dias. Jadi mungkin kuncinya tadi di continue ya dokter. Iya. Bukannya saat penilaian aja ya teman-teman, kita berusaha selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama di Sumber Pucung. Jadi bukan karena pas dinilai di survei itu bagus, tapi ini continue-nya. Continue artinya mutu terus berkontinu ya, improvementnya meningkat, jadi quality-nya, jadi continue quality improvement ya, improvement bahasa kerennya gitu, ya. Enggak dokter. Jadi sebenarnya ini wajib apa enggak sih dokter akreditasi itu? Baik, kalau ditanyakan masalah wajib ini kita lihat dari sisinya ya. Kalau dikatakan secara formalitas legal formal wajib, memang ada satu kewajiban dalam tanda kutip pemerintah dalam hal ini memang mengatur peraturan ini bahwa semua fasilitas
pelayanan kesehatan itu harus terakreditasi. Iya. Ya, tidak hanya sampai di puskesmas saja ya, bahkan nanti di klinik-klinik ya Pratama ya, baik itu rawat inap, rawat jalan, itu juga mereka Perlu. juga dilakukan akreditasi ya, sampai bahkan tempat praktek ya, dokter pribadi, iya, itu dokter. juga dokter gigi, praktek pribadi itu juga sudah dalam program harus dilakukan akreditasi. Nggih. Kalau kita melihat atau mendengar kalau yang rumah sakit itu kan sudah Semuanya pasti berjalan iya. ya. Nah, puskesmas pun juga sudah Iya. berjalan ya. Jadi itulah kalau ditanya wajib apa tidak, memang dari sisi peraturan regulasi dari kementerian itu dalam hal ini kesehatan ya. Iya. Itu wajib ya, Iya. ada aturannya. Lepas dari itu memang ada persyaratan-persyaratan yang ketika Puskesmas Sumber Pucung contohnya nih ya Mbak Dias, sebagai satu mitra kerja dari satu lembaga lain seperti BPJS iya, itu ya, betul. ini persyaratannya juga Sebagai salah satu syarat ya, dokter. betul ya. Tapi yang utama dari akreditasi itu bukan masalah itunya ya, Iya. yaitu tadi yang saya sebutkan di depan tadi. Iya. Jadi pengakuan masyarakat ya, jadi itu bahwa benar-benar puskesmas ini sesuatu ya, ada sesuatu contohnya eksotik ini ya. Jadi sesuatu, jadi pilihan masyarakat bahwa kalau sakit tuh yang terekam utama tuh puskesmas. Ke puskesmas Sumber Pucung, gitu. Iya. kira-kira. Jadi sebenarnya nggak perlu jadi momok ya dokter. nggak perlu. Kadang kita itu takut mau disurvei, aduh nanti orangnya usah. galak, surveyornya gini enggak ya. Enggak, maksud saya galak tampaknya gitu. Jadi seperti dokter Nugroho ini waktu kebetulan kita kan ada hybrid ya Gitu dokter ya, sekarang ya, ya, ada luring, metodenya, ya. luring dan daring. Jadi waktu pertama kita Zoom itu kayak, waduh serem nggak ya Serem gitu ya, dokter. ya. Itu wajar ya, karena ada ekspektasi atau ada harapan dari puskesmas ya. Apalagi khususnya untuk Sumber Pucung ya, Puskesmas Sumber Pucung itu yang sebelumnya sudah mendapat predikat paripurna. Nah, Ya. itu ada suatu perjuangan yang luar biasa untuk mempertahankan ya. Jadi itu yang istilahnya eksotiknya atau berdebar-debarnya ya. Jadi karena ada ekspektasi yang Iya, ingin betul. supaya bisa tetap bertahan. Nah, itulah kira-kira ya. Iya betul dokter. Nggak cuma bertahan, kalau bisa meningkat ya kata dokter. Nah, itu di atas paripurna itu apa ya? Jadi Iya, lah. iya. Mungkin pariwisata itu Pariwisata. tadi dokter. Bener juga ya. Iya, jadi salah satu inovasi kita selain podcast ini juga ada memang wisata edukasi. Ah, Jadi gitu. bisa Ya, untuk ya, anak-anak TK, PAUD itu dokter. Makanya kita bisa mengundang teman-teman ke sini atau guru yang mengajukan kita ke sini sebagai salah Luar satu biasa wahana. ya. Jadi ibaratnya kayak wisata edukasi atau mengenalkan lahan kerja ya. Iya ibaratnya ya. betul. Itu juga untuk masyarakat biar anak-anak ini kan biasanya takut dokter ya. Ya. Kalau dibilang ke puskesmas nanti kamu disuntik. Nah, Ya. itu kan jargon yang sudah merusak. Jadi kita mau biar anak-anak ini senang ke puskesmas. Ya, Toh juga betul, tidak betul. hanya untuk kunjungan sakit. Nah, itu. Jadi bisa untuk edukasi. Nah, luar biasa ini. Jadi memang saya dengar memang Puskesmas Sumber Pucung ada sarana edukasi apa tadi namanya, edukasi Wisata. Iya, kesehatan ya. Di samping juga wahana pendidikan ya, Iya, dalam hal ini di betul. sini ya. Memang sudah lama sebagai puskesmas sebagai lahan atau wahana pendidikan baik itu dokter umum yang akan Iya. menjadi dokter umum dan PPDS ya. Ya, Gitu ada itu PPDS. memang luar biasa ini. Sebetulnya dipimpin oleh siapa ya di puskesmas ini? Oh iya. Jadi kita di bawah pimpinan Dokter Oh, Kiki gitu. Rahmawati Daha, dokter. Salam saja, Oh, gitu, nggih. salam hormat saya. Dokter mungkin bisa berbagi kesan untuk kami di sini, dokter. Iya, terima kasih. Jadi kita udah secara intens ya 3 hari sebetulnya Iya. kita berinteraksi ya Mbak Diah ya. Mulai dari yang daring ya, Daring, ya. daring, lalu dilanjutkan dengan 2 hari luring. Luring. Ya, itu kesan dan kesan lah ya, bukan pesan. Kesan dan kesan itu ada 2 suku kata, jadi 1 kata yaitu luar biasa. Luar biasa. Gitu. Nah, dalam hal luar biasa inilah jadikan suatu pendorong ya, penyemangat, bukan jadi suatu beban. Ya. Nah, kalau itu jadi suatu beban mungkin
jadi berat ya. Tapi kalau itu jadi suatu penyemangat adrenalin kita, jadi seperti podcast ini kan hal yang bisa mengeksplor apa ya, potensi lain dari puskesmas ya, lain dokter. atau sensasinya kan beda ya ini. Jadi begitu. Jadi kesan saya tuh luar biasa ya dalam konteks pelayanan kesehatan di khususnya di wilayah Kecamatan Sumber Pucung, baik itu pelayanan yang sifatnya dalam gedung perorangan maupun yang sifatnya di luar gedung atau kemasyarakatan ya. Kita juga memotret kinerja-kinerja itu ya. Jadi luar biasa. Tentunya ini dukungan dari stakeholder yang ada di kecamatan ini ya, mulai dari Forkompinjam ya, di situ ada Ibu Camat Sumber Pucung, ada Bapak Kapolsek ya, Bapak dan Ramil dan lain sebagainya. Tadi kita juga bertemu secara fisik ya. Luar biasa dukungan beliau-beliau itu. Dan juga backup dari pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten, itu luar biasa. Jadi saling bergandeng tangan untuk mewujudkan ya status kesehatan khususnya warga Kecamatan Pucung lebih meningkat. Iya. Seperti Mars kami kan dokter itu ya, mewujudkan masyarakat Sumber Pucung yang sehat. Kita enggak janjian ya, ya sudah senada ini. Betul dokter. Selain kesan boleh kok ini dokter, kita dikasih pesan juga. Gitu, pesan ya. Bukan Asia pesan terakhir ya. Oh jangan dokter, nanti kan kita siapa tahu bisa berjumpa lagi ya dokter. Jadi pesan saya sih ya dalam konteks ya akreditasi itu ada, tadi saya sampaikan ya, ada 3 kata bijak. Oh iya betul. Sampai gini ya, saking asiknya itu dokter. Jadi jangan suka pamer. Nah, itu hierarkinya pamer itu adalah kesombongan. Nah, kesombongan itulah salah satu titik kelemahan kita kalau ingin maju. Ya, jadi walaupun dapat paripurna 1000 kali paripurna, santai aja kali ya, gitu ya. Artinya gimana masyarakat itu yang merasakan paripurnanya gitu ya. Jadi oke aja ya, itu kinerja kita yang secara utuh ya, secara tidak disetel mengalir begitu sesuai dengan aturan-aturan dan tuntutan-tuntutan masyarakat, atau istilah kami itu harapan ya, harapan masyarakat harapan ya. Masyarakat, gitu, betul, ya, gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah disiplin. Nah, hierarkinya disiplin itu adalah self disiplin ya. Disiplin itu dari diri sendiri ya. Sekuat-kuatnya kita harus disiplin terhadap semua aturan, semua batas-batas yang memang sudah disepakati untuk kita jalani. Nah, itu intinya diri kita. Tetapi jangan merupakan suatu beban. Mengalir aja, seperti kalau saya tadi sampaikan, disiplin yang merdeka gitu ya, karena kita Agustusan ya. Suasananya tetap masih merdeka. Iya, merdeka. Jadi berjalan itulah citra diri kita gitu, itu budaya kita, disiplin. Nah, ini butuh effort ya, butuh dukungan baik diri kita selaku self disiplin tadi, juga lingkungan kerja kita. Teman-teman kita mulai dari jajaran atas, kepala puskesmas itu Dokter Rahmawati ya, kenal ya itu ya. Ya, sampai ke para teman-teman jajaran-jajaran teman-teman staff-staffnya itu mendukung suasana disiplin itu. Jadi akan terbangun budaya. Ya betul. Yang ketiga nih, nggak banyak-banyak kok ya. Yang ketiga apa ya, lupa saya. Apa ya? Jadi, wah ini gimana ini, saya kok short memory. Kalau boleh saya sebutkan itu ya, RP Sentandu ya. RP apa itu? Yang karangan beliau itu ya. Jadi ada yang Quantum Ikhlas. Jadi ucapkan yang positif. Ucapan itu sedia suatu doa. Ya, jadi harapannya kita mengucapkan positif itu menyemangati diri kita ya. Jadi energi yang dikeluarkan kita bersikap mengucap positif kan sama energi yang dikeluarkan atau kita mengucap negatif. Tetapi hasilnya beda jauh. Energinya sama, hasilnya beda. Kita pilih yang mana nih? Kan lebih pilih yang positif. Yang efeknya lebih baik, lebih bagus. Jadi mungkin itu tiga kata bijak saya sebagai pesan di puskesmas ini khususnya. Ayo kita
jangan setelah ini nanti selesai, wah aku yang hebat di antara semua yang ada di dunia ini, puskesmas yang ada di dunia ini ya. Sama loh ini ya, karena kan yang jelas status yang sebelumnya kan paripurna ya sudah. Lalu juga jangan juga biasakan dibudayakan sikap positif, seperti bukan kita merendah, kita kalah atau bukan, artinya kita mensetarakan, berimpati ya, bukan simpati-empati, seperti ucapkan positif itu. Contoh apa tadi, yaitu tolong, minta tolong, nyuntulung kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, bahasa Inggris itu dokter. Mohon maaf ya, nyun sewu, dan matur nuwun. Terima kasih. Jadi minta tolong, mohon maaf, terima kasih, akan luar biasa hasilnya nanti. Kurang lebih begitu Mbak Dias. Dokter, setelah panjang lebar seperti ini, kami mengucapkan terima kasih sama-sama atas bimbingan, masukan, saran, pesan-pesan yang begitu bermanfaat bagi kami. Ya, jadi semoga akreditasi ini bukan hanya sebuah penilaian ya dokter. Betul, bukan lomba ya. Ya, bukan lomba, betul. Tapi untuk peningkatan kami dalam wujud melayani masyarakat gitu. Jadi semoga nanti kita bisa mempertahankan, apalagi semakin baik dalam melayani masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan Puskesmas Sumber Pucung yang telah membantu mempersiapkan dokumen dan segalanya. Kepada semangatnya luar biasa. Ya. Tua muda itu di sini nggak ada dokter, semua di sini muda. Malah saya menyambut atau istilahnya memanggil mereka, beliau-beliau ini pejuang mutu. Pejuang mutu. Oke, kami sama-sama berjuang biar mutunya Puskesmas ini selalu terjaga ya dokter. Amin. Terima kasih kepada segenap lintas sektor yang juga turut hadir tadi membantu kegiatan kami di sini. Tanpa semua yang membantu mungkin kami bukan apa-apa dokter. Kami mengharapkan sinerginya tetap berjalan dengan baik begitu. Sampai bertemu lagi dokter. Sama-sama. Selamat jalan. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Tetap berjuang untuk pelayanan yang bermutu. Ya, mungkin saya juga menyampaikan maaf apabila kami dalam menyambut dokter ada yang kurang pas atau perkataan teman-teman kami. Saya pribadi mungkin mewakili Dokter Gigi Rahmawati Daha juga ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sama-sama. Ya, sekian, terima kasih teman-teman kawan eksotik. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.